Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, all students. How are you today? I hope you are all in the best conditions today. Okay, this is our second meeting, and we will talk about hope and wish. Do you know hope and wish? Apa itu hope and wish? Hope and wish is an expression to show an expectation about something. Hope atau wish itu adalah ungkapan untuk menunjukkan suatu expectation, yaitu harapan tentang sesuatu. Keduanya memiliki arti yang atau makna yang sama. But there is a little bit different in some occasion. Tapi ada sedikit perbedaan di beberapa kondisi. Hope is usually a possible expectation to the future. Hope biasanya adalah ekspektasi atau harapan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Whereas wish is usually a difficult to get or impossible expectation. Sedangkan wish adalah harapan yang sulit atau yang tidak mungkin didapatkan di masa yang akan datang. Contohnya, for example, I hope I can buy a new bicycle next month. Saya berharap saya bisa membeli sepeda yang baru bulan depan. Mengapa kita menggunakan kata hope? Karena ini adalah harapan yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang, yaitu membeli sepeda yang baru. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Maria wishes she could fly. Maria berharap dia bisa terbang. Di sini adalah harapan yang tidak mungkin akan terjadi, maka kalimat tersebut menggunakan kata wish. Oke, students, kita masuk ke slide yang kedua. Kita masuk kepada penggunaan kata hope. Penggunaan kata hope ada dua jenis. Yang pertama, hope plus object, yaitu hope ditambah objek. Contohnya dalam kalimat, she hopes to be a successful business owner. Dia berharap menjadi seorang pemilik usaha yang sukses. Yang kedua, I hope to see you again sometime. Saya berharap bertemu lagi denganmu suatu hari nanti. Yang ketiga, Arya hopes that he can achieve his long-term financial goals. Arya berharap dia dapat meraih target keuangan jangka panjangnya. Kalau kalian perhatikan di sana, hope ditambah objek, dia memiliki dua bentuk. Yang pertama menggunakan kata to. Yang kedua menggunakan kata that atau tidak menggunakan kata that. Yang menggunakan kata to, dia harus diiringi dengan to infinitive atau diiringi dengan kata kerja bentuk pertama. Contohnya yang kedua tadi, I hope to see you. Maka dia menggunakan kata kerja bentuk utama. Atau dia menggunakan kata be seperti to be. Sedangkan bentuk yang kedua menggunakan kata that atau tidak menggunakan kata that, dia langsung mengikuti atau diikuti dengan kalimat yang baru. Contohnya, Arya hopes he can achieve his long-term financial goals. Lalu jenis yang kedua dari kata hope yaitu hope ditambah atau diikuti dengan tidak ada objek atau no object. Contohnya percakapan, do you think he will change his mind? Apakah menurutmu dia akan berubah pikiran? Jawabannya, I hope so. Saya berharap demikian. I hope so di sini, so adalah bukan objek. Karena so di sini adalah jawaban yang mengikuti dari kalimat sebelumnya. Apakah dia merubah pikiran atau tidak? Sekarang kita masuk penggunaan kata wish. Penggunaan kata wish bisa dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah suatu harapan yang terjadi di masa sekarang. Lalu yang kedua, harapan suatu masa yang akan datang. Yang ketiga, harapan di masa lalu.
Masih ingat ya bahwasanya wish ini adalah harapan yang sulit terjadi atau tidak mungkin terjadi. Walaupun antara hope dan wish itu secara umum memiliki makna yang sama, yaitu berharap. Yang kita masuki yang pertama adalah harapan masa sekarang. Contohnya dalam kalimat I wish I had enough time to sleep. Saya harap saya punya waktu cukup untuk tidur, tetapi kenyataannya ia sekarang susah untuk tidur. Yang kedua adalah harapan yang masa akan datang. Contohnya, she wishes that I could come to school tomorrow. Dia berharap saya bisa datang ke sekolah besok, padahal besok saya tidak bisa datang. Yang ketiga, harapan masa lalu. Contohnya, he wishes I had washed my shoes yesterday. Dia harap saya mencuci sepatu saya kemarin, tetapi tidak saya lakukan kemarin. Maka perhatikan 3 contoh tersebut. Yang pertama, harapan di masa akan datang. Setelah kata I wish, maka dia diikuti dengan simple past, yaitu kata had di sana. Sedangkan untuk bentuk yang kedua, yang masa yang akan datang, dia diikuti dengan kata could ditambah verb pertama, seperti could come. Sedangkan untuk bentuk ketiga, harapan di masa lalu, dia menggunakan kata had ditambah verb ketiga. Contohnya, I had was. Oke student, sekarang kita melihat beberapa ekspresi yang bisa digunakan tentang suatu harapan atau wish. Di sini ada beberapa ekspresi yang mana ekspresi ini adalah ekspresi yang baku yang digunakan dalam bahasa Inggris. Contohnya, I hope you bla bla bla. I wish you bla bla bla. Good luck. Good luck artinya adalah semoga berhasil. Dia berharap semoga orang lain berhasil. Selanjutnya, wish me luck. Wish me luck artinya semoga saya berhasil. Dia mengharapkan dirinya sendiri untuk berhasil. I hope so too. Saya berharap demikian juga. I'm sure you. May you. Semoga kamu. Baik, sekarang kita masuk kepada respon atau tanggapan apabila ada orang yang mengatakan harapan atau mengungkapkan hope dan wish kepada diri kita. Apa yang bisa kita jawab? Ungkapan yang sering digunakan adalah kata thank you atau yang semisalnya. Misalkan thanks, thank you very much, thank you so much, thanks a bunch, dan lainnya. Contoh yang lain adalah wish me luck, semoga saya berhasil. Contoh yang lain, thank you for your support. Contoh yang lain, yes, I'll do my best. Yang lain, I hope so too. Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir di dalam kata hope atau wish atau ungkapan hope atau wish. Ketika kita mengharapkan sesuatu kepada orang lain, tentu saja kita biasanya diiringi dengan namanya pujian atau di dalam bahasa Inggris istilahnya adalah compliment. Seringkali kita mengatakan kata yang memuji. Contohnya adalah amazing, amazing, luar biasa. Good works boy, kerja bagus anak. You are a big boy now, I'm proud of you. Kamu sekarang anaknya sudah besar, saya bangga kepadamu. You run like a panther. Kamu berlari seperti panther. You are super. Kamu luar biasa. Great. Luar biasa. You deserve it. Kamu layak mendapatkannya. Oke, anak-anak, sekarang sudah paham ungkapan hope dan wish? Baiklah, apabila kalian sudah paham, maka materi untuk pertemuan kedua ini Bapak akhiri. Semoga kalian semua bisa memahami dengan baik. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.